Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 59, perkenalkan nama saya Rika Kristiani dari SMP Negeri 3 Lempuing. Di sini saya berperan sebagai supervisor. Saya Heri Rahayu, berasal dari SDN 2 Makartu Mulia, berperan sebagai coach. Saya Santoso dari SDN 2 Sukamukti. Saya berperan sebagai coach. Ya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam Bu Rika. Iya, apa kabar Bu Heni? Alhamdulillah sehat Ibu. Iya, terima kasih. Sebelum nantinya Bu Heni melakukan proses coaching, di sini saya berperan sebagai pengamat nih Bu Heni ya, sebagai observer yang akan melihat proses coaching Bu Heni dengan coaching nanti. Nah, sebelum mulai percakapan, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian observasi saya ya. Yang pertama, saya harap Bu Heni nantinya dalam percakapan nanti Bu Heni sudah memiliki prinsip dari seorang coach atau paradigma berpikir coaching. Yang pertama yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan yang terakhir memaksimalkan potensi dari coach itu sendiri. Dan tentunya Bu Heni juga harus memiliki kompetensi inti nih ya. Yang pertama yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif melalui teknik rasa, dan yang terakhir mengajukan pertanyaan berbobot. Saya harap Bu Heni bisa menerapkan proses coaching nanti dengan menerapkan alur tirta, yaitu yang meliputi menentukan tujuan, kemudian identifikasi permasalahan, rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab atau komitmen dari coach itu sendiri. Nah, Bu Heni yang sudah saya sampaikan ini tadi, apakah Bu Heni paham? Paham Bu? Iya, bagus. Baik, untuk yang berikutnya ya Bu Heni, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya ajukan kepada Bu Heni yaitu kira-kira kompetensi coaching yang mana ini yang akan Bu Heni kembangkan? Mengingat kompetensi coaching yang akan saya kembangkan itu, saya berharap memiliki ketiga kompetensi coaching tersebut, dari desain, dari mendengarkan aktif, dari mengajukan pertanyaan berbobot. Insya Allah saya bisa mengembangkan kompetensi tersebut. Oh iya, jadi Bu Heni ingin mengembangkan ketiga kompetensi dari coaching ini nanti. Iya. Nah, namun kompetensi spesifik yang mana yang akan Bu Heni kembangkan? Kalau kompetensi yang spesifik itu saya ingin mendengarkan aktif Ibu. Jadi menurut saya kalau saya mendengarkan aktif apa yang diajukan oleh coach, saya akan bisa menggali potensi yang dimiliki oleh coach. Iya, bagus sekali Bu Heni. Memang untuk mendengarkan aktif ini salah satu tujuan agar kita bisa menggali banyak hal dari coaching nanti sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, pertanyaan terakhir ini Bu Heni terkait indikator ketercapaian. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih menurut Bu Heni yang ingin Bu Heni tuju dalam percakapan nanti? Jadi untuk indikator yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama, coach saya nanti akan merasa rileks untuk mengungkapkan semua permasalahannya. Dengan merasa rileks, dia bisa mendapatkan solusi serta ide yang bisa menyelesaikan permasalahan dari coach tersebut. Iya, bagus sekali Bu Heni. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan Bu Heni nanti bisa terlaksana pada saat proses coaching ini nanti. Ya, silakan Bu Heni untuk melanjutkan proses coaching dengan coachingnya. Terima kasih Bu Heni. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu Eni. Selamat pagi, apa kabarnya? Selamat pagi kembali, kabarnya baik Bu. Terima kasih ya Bapak sudah mau meluangkan waktunya sebentar. Kita mau coaching, kita mau ngobrol mungkin 10-15 menit. Saya ingin tahu apa yang mau Bapak bicarakan. Baiklah Bu, kebetulan saya ini ada masalah dengan anak didik saya. Anak didik saya ini sering tidak masuk kelas Bu. Jadi masalahnya Bapak ada salah satu siswa
siswanya yang tidak masuk kelas gitu Pak ya? Sering tidak masuk. Sering tidak masuk kelas. Nah, dari pembicaraan kita nanti apa yang ingin Bapak dapatkan? Nanti anak saya tersebut memiliki motivasi yang kuat sehingga anak tersebut tidak sering lagi absen tanpa ada halangan atau keterangan yang penting. Oke, jadi sangat luar biasa sekali tujuan Bapak hari ini ingin memotivasi bagaimana anak Bapak itu aktif dalam belajar gitu Pak ya? Iya. Oke, kalau menurut dari permasalahan yang Bapak ceritakan tadi, kondisi dari anak Bapak itu seperti apa sih? Boleh diceritakan detailnya Pak? Itu yang mau saya gali lebih dalam lagi tentang kondisi anak tersebut, tapi belum ada keterangan yang pasti. Iya Bapak, kalau dari mendengarkan cerita Bapak tadi, menurut Bapak faktor penyebab anak tersebut itu sering tidak hadir itu seperti apa Pak? Kemungkinan masih ada masalah keluarga, hubungan dengan pekerjaan orang tuanya, jadi anak tersebut mungkin belum memiliki motivasi yang kuat, dan juga mungkin karena belum adanya hubungan orang tua. Oh iya, jadi faktor penyebab utamanya itu dari keluarga gitu Pak ya. Menurut Bapak ini kalau sudah kejadiannya seperti itu, perasaan Bapak atau reaksi Bapak seperti apa melihat salah satu siswa Bapak seperti itu? Saya sangat prihatin sekali dan ingin membantunya supaya hal tersebut tidak terulang lagi. Luar biasa sekali ya. Bapak ingin membantu bagaimana cara anak tersebut supaya termotivasi gitu Pak ya. Oke. Kondisi ideal apa yang ingin Ibu atau Bapak harapkan untuk bisa mencapai dari tujuan Bapak? Kondisi idealnya ya siswa tersebut secara aktif dan rutin dapat hadir ke sekolah dengan motivasi yang kuat, dan apabila memang tidak bisa hadir ya harus ada keterangan atau mungkin surat atau via telepon keterangan yang pasti. Jadi Bapak harap peserta ini tuh mengabari Bapak bagaimana kondisinya seperti itu Pak ya. Nah kalau dinilai dari skala kondisi siswa Bapak yang sekarang itu di angka berapa Pak? Di angka 5. Di angka 5. Nah pengennya Bapak di angka berapa tuh? Intinya naik ke angka 9. Luar biasa sekali Pak ya. Dari angka 5 Bapak ingin meningkatkan skala anak Bapak tersebut di angka 9. Nah untuk mencapai angka 9 itu menurut Bapak apa yang harus Bapak lakukan? Yang pertama yang saya lakukan yaitu pendekatan personal individu kepada siswa, kemudian kita bisa menemui wali murid atau orang tua dari siswa tersebut. Bagus banget. Bapak nanti mau melakukan pendekatan, kemudian mau berkomunikasi lebih lanjut oleh orang tua tersebut. Ada lagi nggak Pak? Kalau selanjutnya kalau hal itu sudah saya lakukan, kemudian supaya lebih lagi dapat berhasil, saya akan berkonsultasi dengan guru pembimbing. Luar biasa banget rencana yang akan Bapak terapkan. Nah untuk mewujudkan semua rencana-rencana Bapak tersebut, ada nggak yang bisa membantu Bapak? Yang bisa membantu mungkin rekan sejawat, dengan kepala sekolah, saudaranya. Kalau dari rekan sejawat, kepala sekolah, saudaranya itu yang spesifik yang bisa membantu Bapak itu seperti apa? Menurut saya mungkin rekan sejawat. Rekan sejawat nanti bisa membantu Bapak ya. Nah Bapak, kita sudah di ujung sesi ini Pak. Ternyata percakapan cukup singkat. Apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita ini? Dari percakapan ini saya semakin percaya diri dan mendapat solusi dari permasalahan saya terkait dengan siswa yang sering tidak hadir. Alhamdulillah Bapak sudah menemukan solusi dari masalah Bapak. Salah satu siswa Bapak yang tidak hadir gitu ya Pak saat pelajaran. Nah kapan sih Pak Bapak mau melaksanakan rencana Bapak tadi? Untuk rencana awal untuk pendekatan personal ke siswa dan orang tua secepat mungkin dalam minggu ini.
luar biasa sekali. Bapak, terima kasih Bapak sudah mau berbicara atau melaksanakan coaching bersama saya. Saya pengen dengar cerita selanjutnya. Kita ketemu minggu depan supaya Bapak bisa ngobrol lebih lanjut apakah anak tersebut sudah memiliki motivasi dalam dirinya untuk hadir ke sekolah setiap hari. Terima kasih ya Bapak ya. Terima kasih sama-sama. Ya, baik Bu Heni, tadi Bu Heni sudah melakukan proses coaching bersama Koci dan alhamdulillah sudah menemukan solusi apa yang dialami oleh Koci. Nah, ada beberapa pertanyaan Bu Heni yang harus saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat proses coaching tadi? Ya, terima kasih Ibu. Alhamdulillah saya sudah melaksanakan coaching. Saya sudah melakukan yang pertama itu sudah sesuai dengan alur tirta dari tujuan, mengidentifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab dari coaching tersebut. Saya juga sudah melaksanakan prinsip coaching dari kemitraan. Saya mencoba menjadi setara dengan coaching saya, kemudian memaksimalkan potensi. Saya juga sudah melaksanakan proses kreatif. Kemudian saya juga sudah melaksanakan kompetensi coach, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan. Iya, bagus sekali Bu Heni. Jadi memang yang sudah dilakukan Bu Heni tadi sudah sesuai dengan catatan saya, yaitu Bu Heni sudah melakukan apa yang menjadi prinsip coaching itu sendiri. Bu Heni sudah menempatkan diri setara dengan coaching, kemudian Bu Heni juga sudah melakukan dengan baik alur tirta yang meliputi tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua ini Bu Heni, dari yang sudah Ibu lakukan tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Heni kembangkan? Iya, terima kasih untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu mungkin di mengajukan pertanyaan yang berbobot. Menurut saya kalau saya lebih memberikan pertanyaan yang berbobot, kunci itu lebih tergali potensi-potensi yang ada pada dirinya. Seperti itu. Iya, bagus sekali. Ini memang untuk menggali potensi yang ada dalam coaching memang harus disertai dengan pertanyaan yang berbobot. Oke, baiklah Bu Heni, mudah-mudahan apa yang ingin Bu Heni kembangkan ke depannya bisa terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan pengalaman atau acuan Bu Heni untuk melaksanakan coaching di waktu yang akan datang. Terima kasih Bu Heni sekali lagi. Sama-sama Ibu, saya juga terima kasih. Ya,